Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin yang kembali berbagi informasi seputar P3K Guru dan juga terkait penyelesaian honorer. Nah, di video kali ini ya seperti pada judul video yang rekan-rekan lihat, ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk rekan-rekan peserta P3K khususnya yang lagi mengisi DRH. Dan buat rekan-rekan yang belum lulus, nah di sini juga ada informasi buat rekan-rekan semua. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, informasi pertama admin di sini akan bagikan dari pemerintah daerah rekan-rekan ya. Dari pemerintah daerah, dari Pemda. Nah, di sini dari Bapak Abi Ridwan, ini kemarin rekan-rekan ya, terkait pengisian DRHP 3K 2022. Masih kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan milik pemerintah untuk sehat. Nah, ini ya, untuk sehat jasmani atau rohani dan bebas narkoba. Nah, ini ada tanda tanya. Masih kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan milik pemerintah untuk sehat jasmani atau rohani dan bebas narkoba. Bisa di mana saja, bahkan di kota lain. Yang penting TTD dokter bernip. Ini. Nah, di sini kata kuncinya rekan-rekan ya, terkait kebijakan ini, terkait kebijakan pengisian DRHP 3K 2022 ini. Maksudnya formasi 2022 rekan-rekan ya, yang sementara dalam proses. Nah, yang penting TTD dokter bernip. Nah, artinya PNS atau ASN. Saatnya bertindak cerdas di kala mudik. Nah, karena kita tahu banyak juga rekan-rekan kita kemarin khususnya dari Kabupaten Pati yang mana mereka itu mudik rekan-rekan ya. Mudik padahal sudah ada rumah sakit atau RSUD begitu yang sudah dicantumkan oleh tiap-tiap instansi untuk ditempati mengurus dokumen sehat jasmani atau rohani tersebut. Nah, kalau mudik berarti dengan waktu yang mepet, tidak memungkinkan, kadang apa istilahnya ya, mepet banget rekan-rekannya, susah begitu. Nah, untuk dari Surabaya, nah ini dari Surabaya sendiri, di sini dikatakan bahwa bisa di mana saja. Nah, ini ya, diberikan kebijakan yang menurut admin ini kebijakan yang luar biasa. Bisa di mana saja, bahkan di kota lain. Dengan catatan adalah tanda tangan dari dokter yang bernip. Happy Eid Mubarak. Nah, kita bisa juga melihat bagaimana komentar dari rekan-rekan kita di sini. Pak, tolong diberikan penjelasan, ada daerah yang harus kolektif, jadi bayarnya besar. Kalau mandiri malah dibenci, Pak. Nah, ini sini ada juga katanya tapi tidak disebutkan. Betul, Pak. Pengalaman saya dulu RSD Supa penuh. Akhirnya inisiatif ke RS luar kota yang lebih besar. Alhamdulillah lancar. Jadi ini berbagi pengalaman rekan-rekan ya. Bukan tempatnya tapi dokter pembubuh tanda tangannya yang terpenting. Nah, bukan tempatnya tapi dokter pembubuh tanda tangannya yang terpenting. Izin Bapak menyampaikan keluhan tes P3K teknis 2022. Nah, ini untuk yang teknis. Izin ikut nimbrun juga Pak untuk P3K nakes yang belum keluar NIP-nya. Apakah bisa cek mandiri atau cuma bisa instansi? Nah, ini untuk yang kesehatan. Pak Ed Abi Ridwan untuk P3K teknis 2022 mengalami gugur massal. Mohon dengar aspirasi. Nah, ini ya. Semoga segera ada formasi baru 2023. Bagi yang belum terjaring segera dapat terrealisasi dengan baik supaya surat segera disampaikan di setiap daerah dalam nama Tuhan. Tiba-tiba udah bahas ngisi DRH ini 22 jam yang lalu. Lah faktanya banyak terjadi gugur massal peserta seleksi P3K tenaga teknis. Nah, ini tenaga teknis. Pak Abu Ridwan, tolong lihat dan ajukan kebijakan perangkingan pada formasi kosong di tes P3K teknis. Nah, di sini untuk teknis juga. Selanjutnya Bapak mohon izin bertanya, kalau tes bebas narkoba di BNN di tempat saya yang menandatangani di bawahnya tidak tertulis NIP tetapi tertulis SIP, itu bagaimana Pak? Nah, sini belum ada jawaban. Kami mohon agar disampaikan ke Menpan RB ya Pak. Asma ahli
ASDMA ahli pertama Kabupaten Rokan Hulu semuanya tidak lulus PG, padahal itu akan mengisi 24 formasi dinas. Mohon dengan sangat @kemenpan.rb dan @bkn.go.id. Oke, jadi yang terpenting di sini yang disampaikan oleh Bapak Abi Ridwan. Nah, semoga ini juga bisa diikuti oleh instansi lainnya supaya tidak memberatkan rekan-rekan yang mudik begitu. Bisa di mana saja, bahkan di kota lain. Oke, selanjutnya kita ke informasi lainnya terkait penyelesaian honorer. Nah, ini informasinya Senin 24 April 2023 kemarin rekan-rekan ya. Menpan RB Aswar Anas siapkan formula penyelesaian honorer. Ada soal PHK. Ada soal PHK katanya. Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas memastikan tidak akan ada pengurangan gaji honorer. Tidak akan ada rekan-rekan ya, pengurangan gaji. Ingat ya, pengurangan gaji honorer. Dalam penyelesaian honorer, pemerintah menghindari penurunan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Ini disampaikan oleh Bapak Aswar Anas Senin 24 April. Anas menilai kontribusi tenaga non-ASN atau honorer dalam pemerintahan sangat signifikan atau luar biasa. Pemerintah berusaha agar mendapatkan honorer tidak menurut akibat adanya penataan ini. Itu tegas Menteri Anas sebagai komitmen pemerintah, DPR, DPD, Asosiasi Pemda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN. Diketahui banyak honorer galau karena Pemda mulai mengurangi gaji. Tadinya digaji 12 bulan, tapi tahun ini hanya 10-11 bulan. Alasan Pemda, 28 November 2023 tidak ada lagi honorer. Jadi mungkin itu maksudnya kenapa digaji maksimalnya itu sampai 11 bulan rekan-rekan ya. 11 bulan. Karena ini kan sudah penghapusan ya di tanggal 28 November 2023. Bahkan ada yang hanya sampai 10 bulan saja karena bulan 11, bulan 12 sudah tidak digaji. Lebih lanjut dikatakan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah penyelesaian honorer. Langkah ini menghindari PHK massal, tetapi tetap dalam koridor Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi di sini jelas rekan-rekan ya, sudah menyiapkan sejumlah langkah penyelesaian honorer. Jadi sudah ada sejumlah langkah yang insya Allah siap diterapkan rekan-rekan ya. Karena di sini dikatakan sudah menyiapkan langkah ini menghindari PHK massal. Tetapi namun jadi catatan di sini tetap dalam koridor atau aturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Anas mengemukakan Presiden Jokowi memberi arahan agar dicarikan jalan tengah dalam penanganan honorer. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lalu mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan yang telah intens diajak komunikasi, koordinasi, dan konsultasi. Mulai dari DPR, DPD, APSI, APEKSI, AFKASI, perwakilan tenaga non-ASN. Ingat ya, perwakilan tenaga non-ASN, akademisi, dan berbagai pihak lainnya. Jadi ini diakui oleh Menpan RB bahwa mereka sudah mendapatkan masukan rekan-rekan ya. Mungkin karena itu sehingga disampaikan bahwa sudah ada sejumlah kebijakan yang disiapkan. Adapun langkah pertama yang pastinya tidak ada PHK massal. Yang kedua, tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Dikatakan Menteri Anas, kemampuan ekonomi di setiap Pemda tentu berbeda-beda. Untuk itu penataan ini diharapkan tidak membebani anggaran pemerintah. Yang ketiga, menghindari penurunan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Keempat, sesuai regulasi yang berlaku. Sesuai regulasi yang dimaksud ini yang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara rekan-rekan ya. Kami akan susun formulanya seperti apa agar sesuai koridor regulasi. Penyelesaian honorer lanjutnya menjadi perhatian pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan. Pada prinsipnya akan dicarikan alternatif penyelesaian dan saat ini masih dalam proses pembahasan dan kajian yang mendalam terhadap berbagai alternatif. Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode ini mengatakan Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk mencari jalan tengah. Nah, itu kata Anas sudah disusun langkah-langkah berdasarkan masukan pemangku kepentingan. Formulanya sedang dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan sebelum nanti ditetapkan pemerintah.
pungkasnya. Jadi semoga ini kebijakan yang memang pro honorer begitu, pro non ASN untuk menjadi aparatur sipil negara atau lebih sejahtera. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Karena 28 November kita ketahui bersama, bahkan suratnya sudah dikeluarkan, tidak ada non ASN lagi. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi kali ini atau berita kali ini yang dapat admin bagikan kepada rekan-rekan semua. Buat rekan-rekan yang lagi mengisi DRH, ya semoga instansinya sama dengan yang ada di Surabaya, bisa dilakukan di kota lain. Mungkin cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.